wal tabi'in wa tabi'it tabi'in ila intihai awqatil ibadah. Amma ba'du. Al-Mukarramun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, semeton jarintiang, jamaah duka yang terhormat. Atas nama keluarga besar daripada almarhum Bapak Haji Azhar yang menyampaikan terima kasih yang setulusnya pada pengurus kami, disampun berpartisipasi baik dengan pikiran, tenaga maupun harta untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan tadhiz jenazah almarhum. Mudah-mudahan nyati juga ruang partisipasi yang tunggu untuk menyelesaikan pemakaman jenazah almarhum niki tercatat sebagai taman amal ibadat yang perlu diisi Allah Subhanahu wa taala. Marak jika masih apabila terdapat keliruan dan kesilapan selama keluarga menerima kehadiran pengurus kami, baik sesempat bertaziah di pengedengan Sohibul Musibah di masjid maupun di makbarah niki, pengurus kami saksikan banyak keliruan dan kesilapan selaku nikah yang tenarak sengaja si keluarga. Namun sesungguhnya itulah bukti daripada keluarga yang sedang dirundung oleh rasa duka, membuktikan dirinya sebagai insanan daif. Kulikal insanu da'ifah, manusia diciptakan dalam keadaan lemah, maka kelemahannya itulah yang menjadi sumber daripada segala keliruan dan kesilapan, dan kelemahan itu pula lah yang menjadi pertimbangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan maaf dan ampun. Sebab itu keluarga Nunasu'ab para pengurus kami apabila pengurus kami menyaksikan selaku keliruan dan kealfaan nikah. Para nikah masih selaku Al-Mukarramun, para tuan guru yang menyempatkan diri untuk menghadiri undangan keluarga, baik untuk mensalati jenazah almarhum, mengantarkannya ke makbarah ini, meninggalkan berbagai macam kesibukan baik kesibukan keluarga, kesibukan lembaga. Mudah-mudahan pengurus kami mendapatkan balasan yang jauh lebih besar daripada yang perlu harapkan. Almarhum Bapak Haji Azhar niki adalah salah sopok daripada sepuh tiang pelungguh si Arak le dusun Gunung Sari, Bawak Bunut, yang sangat-sangat tekun almarhum niki waktu masih sehat di masjid. Bau teparanin ya dek narak waktu si 5 waktu niki dek sembahyang di masjid, selalu berjamaah. Lamun dek ia jadi imam, siap untuk jadi makmum. Lamun kebutuhan dari imam, beliau niki juga siap untuk jadi imam. Dengan demikian, tiang pelungguh yakin bahwa walaupun almarhum bukan seorang nabi rasul, manusia yang mahallul khata' wan nisyan, punya keliruan dan kesalahan, punya kesilapan, salah dan dosa. Tetapi apabila tiang pelungguh meyakini bahwa setiap langkah yang tiang pelungguh langkahkan menuju masjid, setiap napas yang tiang pelungguh napaskan dari rumah ke masjid, selama itikaf di masjid sampai kembali lagi ke masjid, itu menghapus 10 dosa, mengangkat 10 derajat, dan mencatat 10 kebaikan. Dan ini dilakukan oleh almarhum. Itu dilakukan setiap waktu sholatnya 5 waktu. Bahkan boleh dibilang beliau ini senantiasa lebih awal datang daripada jamaah lain dan paling belakang pulang dari masjid. Itu adalah sisi-sisi kebagusan almarhum yang patut yang perlu jadikan sebagai syahadatul khair. Begitu juga almarhum niki sangat-sangat rajin untuk mengaji, menuntut ilmu. Leman waktu masih sehat al-maktulah. Ini Tuan Guru Haji Umar Abdul Aziz KP. Kemudian Tuan Guru Haji Muhammad Sakaki, Tuan Guru Haji Mustafa, sampai mangkin niki adalah Tuan Guru Fathul Aziz dan para Tuan Guru Salainan Syarul Aziziyah. Almarhum niki selalu istiqomah. Dan niki pun adalah menjadi salah sopok daripada pelebur dosa yang tidak bisa dilebur oleh hal-hal lain, akan dapat hancur oleh keikhlasan dan istiqomahnya tiang pungguh untuk mete ilmu agama. Karena Nabi hakikatnya yang membantu agama Allah, yang berkhidmah pada Allah. Maka jadikanlah diri tiang pungguh niki hidup tiang pungguh adalah untuk berkhidmah
setiap yang perlu diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai pertama adalah sebagai Abidullah, yang kedua sebagai Khalifatullah, untuk merangkai bingkai-bingkai kehidupan yang dua sisi ini adalah Abidullah dan sebagai Khalifatullah. Maka perlu dihiasi dengan banyak-banyak mencari bagaimana cara kita melaksanakan tugas sebagai Khalifatullah, bagaimana cara kita melaksanakan tugas sebagai Abidullah. Itu tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tiang keluh langsung, kecuali pasti adalah Allah melalui para ulama, para pengurus tiang keluh. Makanya seringkali tiang keluh kadang-kadang kontroversi ini dengan ada pepatah barat yang mengatakan apa katanya itu, experience the best God, the best teacher. Pengalaman itu adalah Tuhan yang terbaik. Itu yang bahaya. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Itu konsep orang barat. Namun yang perlu mendapatkan pengalaman itu hakikatnya teguran dari Allah, apapun bentuknya, ilmu daripada Allah. Jadi bukan pengalaman itu yang tiang perlu syukuri, bukan tiang perlu hormati pengalaman. Yang tiang perlu hormati adalah guru yang mengajarkan secara langsung, yang setiap napas yang dikeluarkan adalah merupakan wahyu daripada Allah Ta'ala berbentuk ilham. Di kadang-kadang pengalaman itulah guru yang terbaik. Ini kan konsep orang barat yang tidak beragama. Tapi kenapa kita yang umat Islam kok mengikuti konsep macam ini? Guru tiang keluh yang mengajarkan dari A sampai Z. Itu dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, mengatakan, man allamani kharfan kuntu lahu abdan, insya'a ba'a wa insya'a taraka wa insya'a ataka. Saya ngajar aku satu huruf bahasa daripada Ali bin Abi Thalib, akuah jadi pajaknya. Enemele jual aku silahkan jual, enemele perdeka aku silahkan perdeka, enemele enggak aku jadi pajak, kemudian aku jadi pajak. Nah inilah ia konsep Islam, bukan experience the best teacher. Jadi harus paradigma yang keluar, mindset yang keluar tentang hal ini, yang keluar semakin balik. Karena makin ini banyak orang yang berdebat tentang filsafat. Sampai dia mengatakan apa? Karena terpengaruh oleh filosof-filosof Barat Yunani ini, makin ini banyak dengan pembubaran Islam. Kalau saya sudah termakan menjadi darah daging saya yang namanya filsafat, maka silakan bubarkan saja Islam itu. Nah inilah nanti. Karena konsep filosof itu memang retorikanya sangat bagus, masuk akal, karena filsafat itu adalah logik itu akal. Gitu. Oleh sebab itulah setiap meninggal dunia, setiap kali tiang keluh masuki areal makbarah, hendaklah tiang keluh ingat kembali kepada tiang keluh diciptakan Allah untuk jadi Abidullah dan Khalifatullah. Untuk jadi Abidullah dan Khalifatullah itu konsep-konsep ilahiyah itu wajib yang perlu jadikan sebagai konsep terdepan. Boleh yang perlu belajar filsafat, tapi jadilah pelajaran filsafatlah untuk mendukung Islam, untuk mendukung agama, bukan untuk memojokkan Islam. Jadi kan makin yang pengalaman yang perlu makin itu banyak yang belajar filsafat untuk memojokkan Islam, padahal yang perlu belajar filsafat adalah seharusnya untuk mendukung Islam, untuk cara yang perlu memahami Islam secara kontemporer ataupun secara klasik ataupun secara masa depan. Nah ini areal makbarah yang tiang keluh masuki ini merupakan universitas yang tak pernah punya mengeluarkan mengeluarkan sarjana, tapi dia tetap memberikan pelajaran-pelajaran yang begitu berharga. Jadi tidak pernah mewisuda orang, tidak pernah memberikan gelar yang paling paripurna adalah mati, yaitu majid. Maka kematian inilah merupakan suatu gelar penghabisan daripada yang keluh waktu hidup di dunia untuk melintasi sebuah alam yang namanya dunia, lalu masuk alam barzakh, kehidupan tiang keluh berbentuk lain. Setelah dibangkitkan, kehidupan tiang keluh lain. Setelah tiang keluh melewati yang namanya Shiratal Mustaqim, lain pula kehidupan tiang keluh. Sampai tiang keluh masuk dalam surga, bentuk kehidupan tiang keluh lain-lain. Maka tahapan-tahapan kehidupan inilah yang tiang keluh kejar melalui dua predikat, yaitu sebagai Khalifatullah dan Abidullah itu. Maka rangkailah dia, ukirlah kedua kehidupan ini adalah
dengan ajaran yang tunggu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang dijabarkan oleh para ahli ulama kita, yang mereka itu adalah orang yang tidak pernah bosan mengajarkan. Walaupun makin niki para ulama yang tunggu sedang diuji dan diuji dengan berbagai macam kontroversi dalam pemahaman-pemahaman. Niki memang adalah soal yang biasa, yang penting bagi yang tunggu itu adalah saudara kita. Siapapun mereka adalah saudara kita yang patut kita jadikan sebagai guru kita juga. Karena pada satu saat ada ilmu yang tidak kita ketahui, tidak dapat mengetahui daripada desak nafas mereka, di mana Allah mengilhamkan ilmu itu kepada kita melalui beliau-beliau yang terhormat itu. Nah, inilah yang diyakini oleh almarhum, sehingga boleh dibilang hampir tidak pernah waktu, tidak pernah hari luput daripada mengikuti pengajian almarhum ini, kecuali setelah beliau tidak bisa berjalan lagi. Ya tinggal di rumah terus, tidak bisa ke masjid pun tidak bisa. Nah inilah akhir daripada sebuah kehidupan almarhum di dunia pananiki dan menemui kehidupan baru di alam barzahnya. Mudah-mudahan kehidupannya dalam barzah jauh lebih membahagiakan daripada saat dia masih berada di permukaan bumi ini bersama keluarga dan para masyarakat untuk mendapatkan balasan di dalam alam barzah. Karena apa? An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia pada waktu hidup di dunia ini hakikatnya dia tidur. Kalau dia sudah mati berarti dia bangun. Karena pada saat itulah kita mengenal yang namanya akhirat. Sebelum kita mati kita tidak pernah mengenal akhirat, walaupun kita diketahui bahwa salah satu daripada rukun iman ialah percaya kepada adanya akhirat. Tapi setelah kita meninggal dunia barulah kita tahu. Karena apa? Karena kematian merupakan gerbang akhirat. Maka marilah kita antarkan almarhum ini untuk menempuh perjalanan baru di alam barzahnya, dengan sama-sama kita menyaksikan bahwa almarhum itu hamba Allah yang baik ya, hamba Allah yang saleh ya. Alhamdulillah. Kemudian walaupun marah itu mengatur dan dapat pergosami tentang kebaikan almarhum, namun tidak pernah menutup kemungkinan almarhum niki harap doang kalau ada salah dan keliru, baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun di hadapan tiang kelungguh, hadapan keluarga, masyarakat, terutama sekali juga masyarakat di Gunung Sari. Mudah-mudahan keluarga kami dengan ikhlas memaafkan almarhum, baik berupa tutur kata yang tersalah ataupun tingkah laku dan akhlak yang keliru. Munas maaf atas nama almarhum Bapak Ibu, terutama sekali jamaah yang syar'i Gunung Sari. Para hadirin kemaafan ya? Alhamdulillah. Kemudian saya kedua, mudah-mudahan almarhum niki tidak meninggalkan utang sekecil apapun. Tetapi